Kita akan membuka Alkitab kita pada kesempatan minggu ini di dalam Roma, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 41 sampai 47. Jika saudara sudah menemukan Roma pasal 2, 41 sampai 47 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. Saya akan membaca 41, saudara bersama-sama 42, kita bergantian hingga selesai 47 dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul 2, 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka berkumpul dengan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersaksi. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul setiap hari dalam bait-Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita membaca bagaimana periode mula-mula daripada gereja Tuhan, sesudah khotbah Petrus yang sangat retorik sekaligus yang menjadi sangat luar biasa, bagaimana dia berkhotbah di Selambi Salomo dan memberikan satu penggambaran yang sangat hebat di hari Pentakosta itu. Dan khotbah ini terus berkerang mendapatkan satu respon yang cukup menarik, karena kemudian dikatakan pada hari itu ada 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus. Saudara, sebuah angka yang cukup fantastik, tetapi yang menjadi menarik adalah saya kira tidak ada hebatnya kalau gereja kembali membaptis 3.000 orang pada masa kini. Karena ada perbedaan kualitatif yang sangat prinsipil. Di waktu lampau, kualitas selalu tampak nyata dalam kuantitas yang ada. Di waktu kini, kuantitas selalu menjadi pusat konsentrasi. Pengabaian pada kualitas itu sangat terasa. Nah, karena itu kita mesti belajar untuk mengerti sebetulnya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan sekedar angka di dalam pertobatan, tapi produktivitas daripada sebuah pertobatan itu sendiri. Maka pada waktu dikatakan orang memberi diri dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini pun pada konsep yang kedua merupakan sebuah hal yang bisa dipahami. Kenapa? Karena pada waktu itu menjadi pergolakan awal, di mana semua orang kafir lalu melihat sesuatu yang baru. Mereka akan bertanding dan bertarung untuk menjadi orang Kristen. Tren masa kini justru setiap apa yang baru itu dicari orang. Nah, itu yang terjadi dalam kekristenan. Sehingga orang-orang Kristen selalu memodifikasi dirinya, memodifikasi ajaran, kalau perlu lari daripada Alkitab, supaya jadi tren baru yang disukai. Celaka. Sehingga apa saja dilakukan orang dengan berbagai macam cara. Yang satu bicara karunia, yang satu bilang gak boleh sebut ini, yang satu harus begini. Sekarang sudah ada lagi gereja memulaikan orang Kristen itu harus sunat. Tidak sunat tidak boleh, kita mesti kembali kepada tradisi Yahudi, karena dari sanalah Yesus datang. Itu katanya. Lalu ada gereja meributkan hari ibadah lah, ada yang beginilah dan begitu seterusnya. Selalu tren menjadi sesuatu semacam alat jual dalam gereja. Ironis, saudara yang dikasih. Andai kata saja perpecahan denominasi karena persoalan prinsip patut untuk dipertimbangkan. Tetapi seringkali bukan soal-soal prinsip yang membuat gereja terpecah. Ini yang memprihatinkan. Nah, oleh karena itu kita mesti belajar untuk memahami yang terjadi pada waktu itu 3.000 jiwa sebagai sebuah gerakan besar, karena sangat berbeda dengan zamannya. Orang mengalami sesuatu yang berbeda antara Kristen dan bukan Kristen. Karena itu dia mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Maka yang menjadi menarik, saudara, ketika kemudian mereka bertobat, dikatakan mereka berkumpul, bertekun dalam pengajaran para rasul. Saya suka kalimat ini, yang sudah hampir tidak ada lagi pada gereja. Bertekun
pengajaran para rasul. Ketekunan adalah sebuah sikap yang ditunjukkan kepada sebuah keseriusan yang panjang. Ketekunan adalah sesuatu yang dilakukan, yang tidak terhalang oleh apapun, karena mempunyai satu tekad dasar yang sangat luar biasa. Dan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Bagaimana kegairahan begitu tinggi? Saya kira ini menjadi kendala kita di masa kini untuk bertekun dalam pengajaran, karena sebetulnya kita sudah terjebak pada lingkaran rutinitas kegiatan kita yang menyita seluruh waktu kita, tenaga kita, konsentrasi kita. Sehingga sebetulnya ketika berbicara tentang gereja, berbicara tentang ajaran, kita sudah hanya memberikan sisa saja. Itu yang belajar. Yang celaka yang mengajar pun sama. Yang mengajar terjebak pada rutinitas, bola-balik, itu lagi. Sampai kalau boleh jangan ngajar dah. Karena capek juga, udah kehabisan bahan. Dan ini terjadi, saudaraku yang kekasih. Ironis. Sehingga akhirnya gereja berubah menjadi pusat dagelan. Pusat entertainment. Lalu kita mulai bermain dengan emosi untuk mendapatkan kesenangan, bukan kesukacitaan. Sehingga emosi mulai di-drive sedemikian rupa. Sehingga dikumandangkan, ingat, bukan kesukacitaan, tapi kesenangan. Sehingga kita membuat gereja itu pleasure. Ya, jadi berubah semua. Sehingga orang datang bagaimana melepaskan perasaan, ketegangan, emosi, ditumpahkan. Maka ketika orang bermain-main di dalam tataran emosi, selalu menjadi semacam barang yang bisa dijual, saudara yang kekasih. Dan itulah gereja. Ini menjadi ironi yang sangat menyedihkan dan terus makin tajam menghantam gereja Tuhan. Gereja mana yang berani bersikap, gereja yang mana berani berkompetisi, gereja mana yang berani menyatakan sikap, akan menghadapi angin badai yang tidak sederhana. Karena itu tidak heran kalau Yesus berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Karena tren menyukai kebenaran akan makin mengecil. Kompromistis menjadi warna yang sangat mengerikan dalam kehidupan masa kini. Kristen itu sangat elegan. Dalam soal prinsip, dalam soal kebenaran, dia tidak kompromi. Tapi dalam bergaul dia punya toleransi yang sangat tinggi. Saya berbeda pendapat dengan kamu dan sorry kita tidak sependapat, tapi tidak jadi musuhan. Oh, itu yang hebat. Orang Kristen kalau sudah beda pendapat jadi musuh sekalian. Yang anehnya di situ. Tuhan benci kepada dosa orang berdosa, tapi mencintai orangnya. Dosanya yang dia benci. Saya belajar itu dan coba memahami seni itu susahnya setengah mati. Sulit sekali, saudara. Ya, sehingga kita terus mesti belajar untuk dewasa, belajar untuk menyikapi dengan cara-cara yang elegan dalam konteks keberdosaan itu. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan. Jadi antara persekutuan dan pengajaran itu dibedakan dalam pengertian yang saling mengisi. Pengajaran adalah bagaimana mereka belajar secara utuh, persekutuan adalah ikatan keutuhan sebagai tubuh Kristus itu. Maka kalau kita sebetulnya gereja habis kebaktian ada tea time, itulah sebetulnya bagaimana kita bisa merefleksi sebuah persekutuan itu, kebersamaan kita. Itu sebab sebetulnya juga menjadi kesulitan bagi gereja kalau jumlahnya sudah terlalu banyak. Apalagi kalau dia tidak mempunyai semacam sektor-sektor atau wilayah-wilayah di mana persekutuan itu bisa dilakukan dan terasa. Nah, ini juga akan jadi lemah lagi. Maka harus ada sistem yang kita pikirkan dengan jeli. Itu sebab pada waktu jumlah mereka 3.000, itu kan besar sekali toh. Tapi secara bergilir di rumah, jadi di banyak tempat. Kalau kita memakai istilah wilayah begitu ya, itu berjalan dan bergerak, saudaraku. Wow, hebat sekali. Ya. Nah, kalau dia bergerak di banyak tempat berarti itu banyak pemimpin. Disitulah muncul orang-orang Kristen. Disitulah muncul kaum awam yang dilibatkan dalam gereja, para presbiter, para tua-tua yang kemudian memainkan perannya maksimal dalam gereja. Sehingga kita tidak menjadi penonton atau sekedar berkegiatan. Sehingga yang namanya pelayan bukan sekedar sambut tamu datang, suruh duduk, atau apa tugas-tugas yang dilakukan tiap minggu. Tetapi kemampuan mengajar harus ada pada dirinya. Gairah bersekutu ada pada dirinya. Sehingga sebetulnya orang-orang seperti ini, pertama, tentu ajarannya tidak boleh cacat. Tetapi yang kedua, persekutuannya tidak boleh cacat. Ajaran tidak boleh cacat, artinya dia mempunyai pengajaran yang benar. Persekutuan tidak boleh cacat, artinya dia dikenal baik, punya integritas. Bagaimana kita mau trust sama seseorang? Bagaimana kita mau bergaul sama seseorang? Kalau kita tahu orang ini nggak beres. Kita sudah punya
tembok, sudah punya jarak. Kita sudah berpikir, wah ini orang mah ngomong doang, nggak bisa dipercaya ini. Karena itulah semua kita bertanding dan bertarung bagaimana jadi orang yang dipercaya. Dan itu tidak gampang, saudara. Pada prinsip diri saya lebih baik rugi pada apapun juga. Saya lebih bagus kehilangan apapun juga daripada saya kehilangan nama baik saya. Karena bagi saya nama baik menjadi sangat penting. Tuhan perintahkan kita mesti punya itu, bukan? Dalam kehidupan kita. Maka ajaran yang baik harus diikuti dengan nama yang baik. Ya, tidak semua orang bisa suka sama kita, bukan? Tidak mengapa, kita tidak perlu paksa. Tapi jangan sampai orang tidak suka pada kita, tapi punya alasan untuk tidak suka, karena memang kita tidak layak disukai. Nah, itu repot. Tapi kalau orang tidak suka dengan kita karena tidak cocok dengan seleranya, ya sorry, kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan semua selera orang. Ya silakan saja. Kita kan nggak bisa larang orang untuk hal itu. Nah, jadi bagaimana gereja mempunyai kekuatan yang indah sehingga persekutuan orang percaya didasarkan kepada ajaran yang benar dan gairah persekutuan yang luar biasa. Sehingga mereka dikatakan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu berkumpul menunjukkan intensitas di dalam persekutuan itu. Mungkin 1 minggu, 2, 3, 4 kali. Yes. Sekarang kita mempunyai alasan yang sangat kuat untuk tidak bisa mengikuti semuanya, bukan? Karena kendala jarak, kendala waktu, macet dan seterusnya. Sehingga saya pikir gereja akan kalah dengan DKI. Karena makin hari DKI makin macet. Jadi gereja besok-besok bisa di rumah masing-masing saja. Kalau ini terjadi ironis ya. Karena itu memang akhirnya bergereja pun kita perlu berjibaku, saudara. Kadang-kadang saya kalau mau pergi pelayanan sekarang makin hari makin gila ya. Jalannya karu-karuan. Yang tadi 10 menit jadi 20 menit. Yang tadi cukup setengah jam bisa 45 sampai ke 1 jam. Apalagi kalau kita persekutuannya pulang kantor misalnya. Wah makin parah lah. Tetapi kemudian saya pikir-pikir konsekuensinya apa? Ya bangun lebih pagi, berangkat lebih awal kan gitu toh. Jadi lebih capek deh badannya. Ya tapi nggak apa-apa toh, ikut Tuhan kan memang mesti capek. Kalau nggak mau capek jangan ikut dong. Jadi ada sebuah hal-hal yang dimana kita berargumentasi dengan diri kita untuk berani berkompetisi dengan sesama kita dalam berlomba mengikut Tuhan kita menjadi pengikut yang sejati, menjadi pengikut yang utuh itu. Kalau jarak sudah mengalahkan persekutuan kita, maka persekutuan berarti tidak mempunyai daya tarik yang penting lagi, bukan? Kalau persekutuan punya daya tarik yang penting, maka jarak tidak akan menjadi kendala. Toh timetable kita yang pegang, kita yang ngatur waktu kita. Semua kalau mau diikutin apapun, saudara, jungkir balik kita nggak pernah cukup waktu. Maka kita mesti bisa memanagenya. Kita mesti mempunyai skala prioritas dalam hidup kita. Kita mesti bisa membuat mana yang sebetulnya penting dalam hari-hari kita. Itu sebab saya suka ketika orang Israel ribut urusan mana. Disuruh ambil secukupnya, mereka ambil 2 kali lipat, tapi jadi busuk. Mereka mau roti, tapi mengagumkan ketika Yesus di dalam laparnya dicobai, dia bisa membuat batu jadi roti, tapi dia tidak melakukannya. Dalam lapar dia berkata, dan di dalam bisa dan mampunya manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Saya mengagumkan, saya kasih. Kalau saya bilang saya tidak perlu roti karena stok masih ada, itu biasa. Tapi kalau saya lapar, stok tidak ada, saya punya kesempatan ambil, tapi ada persekutuan mesti dilakukan. Mau pilih yang mana? Saudara, tidak gampang ya. Saya bersyukur di waktu lampau punya teladan-teladan orang-orang tertentu yang saya belajar. Dan saya ingat benar pada satu waktu saya dikasih tante saya uang jajan untuk 1 minggu. Ya, lalu saya pergi ke gereja, saya lupa tukar uang. Padahal itu kan mestinya menjadi kebiasaan baik orang Kristen ya. Jadi sudah lupa tukar uang yang masih utuh itu di kantong. Masuk gereja, wah lagi nyanyi, bang, memberi persembahan. Mati aku baru saya sadar. Itu kantong koleknya makin dekat, bergumul saya. Kasih nggak kasih, kasih nggak kasih. Ini jatah ini. Seminggu habis lah aku ini. Terus makin dekat itu kayak mau gempa bumi saja sudah. Kedatangan Tuhan Kristus yang bisa dilihat itu. Wah, kedatangan kedua kali ini akan meledak. Saya takut setengah mati. Terus akhirnya pegang lepas. Tuh saya berdoa. Akhirnya kepada Tuhan. Nggak mau nih.
Kasih, waduh gimana? Tanya saya pada Tuhan, mampukan saya pegang deh duit. 3, 4, 3, 2, 1. Saya kasih persembahan, selesai. Plong rasanya ya. Wah tenang. Senang sekali bisa melakukan itu. Tapi selesai kebaktian mau pulang, nyesal lagi. Baru saya pikir-pikir, sesungguhnya kesukaanku sangat tergantung pada situasi yang ada. Suasana gereja membuat saya, wah, karena masih di gereja, masih semangat nih. Begitu keluar kembali lagi. Begitu kebutuhan tiba, waduh, matang dah. Waktu itu saya pulang jalan kaki, karena nggak bisa naik beca. Akhirnya seminggu itu nggak punya jajan lagi. Harus saya lewati. Menyesal? Yes. Saya bersyukur kepada Tuhan, ditaruh kepekaan untuk jujur berinteraksi dengan diri sendiri. Tapi kemudian kalau saya pikir-pikir bagaimana Tuhan buka jalan dalam cerita, kemudian bagaimana saya kerja dan seterusnya. Hidup saya ini sudah kayak dongeng sebetulnya. Ya. Sehingga hanya saya makin belajar, dan ketika saya jadi hamba Tuhan baru saya mengerti, ketika kita mengutamakan Dia, tidak ada yang salah dalam hidup ini. Kadang-kala banyak hal menakutkan, tapi bisa kita lewati. Ya. Ketika kita menomorsatukan di dalam hidup kita, bagaimana Dia membuka jalan kita, betapa itu luar biasa dalam hari-hari kita. Saya hidup sangat merdeka. Ya, saya mengenal banyak orang dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tergantung kepada banyak orang, tapi banyak orang Tuhan percayakan untuk mempunyai kebergantungan kepada saya. Thanks God, dalam tanda petik. Sehingga kehadiran saya jadi kehadiran bermakna, dan menurut saya itulah tujuan hidup paling tinggi. Di mana engkau ada, engkau berarti. Di mana engkau ada, kau jadi berkat. Tidak ada yang lebih indah dari itu lagi. Dan saya bersyukur untuk proses yang Tuhan kerjakan. Itu sebab saya tidak heran kepada jemaat mula-mula ketika saya ingat, wah betul loh, mereka diproses, digembleng sedemikian rupa. Jangan pikir mereka mulus gara-gara jadi Kristen. Gereja mula-mula dianiaya babak belur, tidak karu-karuan itu. Diisolasi, dimusuhin, sudah jadi bagian dari hidup mereka. Tapi mereka petarung-petarung yang sangat luar biasa dengan mentalitas dan iman yang sangat kuat. Sehingga mereka menekuni pengajaran yang sangat serius, dan mereka sungguh-sungguh mengikat tali persekutuan sebagai tubuh Kristus itu. Dan mereka juga dikatakan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sehingga dalam bacaan ini ada dua aspek, memecahkan roti dan berdoa. Tampaknya ada perjamuan kudus, tetapi tampaknya juga ada perjamuan kasih, di mana mereka juga punya kebiasaan untuk makan bersama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian kegerakan mereka menjadi luar biasa, dan bagaimana mereka melihat juga para rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Gereja mula-mula selalu diwarnai dengan hal-hal yang spektakuler, terus fenomenanya lucu ya. Paulus bikin mujizat, Paulus dipakai Tuhan, Paulus luar biasa, Paulus hebat. Kayaknya turun Paulus, doa timnya sakit kagak sembuh. Timotius dia hanya bilang, minumlah anggur, tambahkan sari anggur pada minumanmu karena sakit mahnya kagak sembuh-sembuh. Akhirnya Paulus sendiri sakit. Orang megang sapu tangannya sembuh, dia sendiri gak sembuh-sembuh. Cara Tuhan mengukir tiap orang indah, sehingga mujizat diberikan kepada mereka pemula untuk percaya. Tapi Paulus mujizat terbalik. Kalau orang sembuh dari sakit, dia sakit dan sembuh. Pikirkan baik-baik. Baru saya pikir ya, ketangguhan orang beriman selalu ketika kita makin beriman, Tuhan tambah beban, Tuhan tambah beban, daya tahan makin kuat. Thanks God. Padahal mentalitas masa kini lain ya, ikut Tuhan semua mulus dan beres, nggak ada ayatnya. Mujizat terjadi, mereka ketakutan luar biasa loh, hebat loh. Tapi rasul itu sendiri masuk sel, dihajar, babak belur, tak karu-karuan. Sepertinya mereka bisa menyembuhkan orang, sendiri tidak sembuh. Sepertinya mereka bisa menghibur banyak orang, tapi sendiri teraniaya. Tapi heran, orang yang dihibur karenanya mampu memahami penghiburan. Rasul tingkatnya tinggi, dalam aniaya pun mereka terhibur. Grade-nya luar biasa. Sehingga wibawa pada rasul itu menarik bagi saya. Mereka segan melihat rasul itu. So dalam percaturan hidup kita, semua kita berkewajiban menjadi orang yang kemudian direspek tinggi dalam hidup kita.
Karena itu ayo kita jaga nilai-nilai hari kita. Saya pikir kalau saya bicara lalu tidak ada yang memperhatikan, saya gagal dalam hidup saya. Kalau saya pendeta lalu orang ribut tidak bisa mendamaikan, saya gagal dalam hidup saya. Tapi bagaimana juga saya pendeta harus menjaga diri untuk berambil bagian dan kemudian menjadi berat sebelah atau like or dislike. Waduh, susahnya setengah mati ya. Sehingga bagaimana wibawa itu muncul, lalu orang meminta perhatian, minta nasihat pada kita, Pak ada gini-gini bisa bantu nggak? Kalau gini menurut you gimana? Menyenangkan sekali rasanya kalau orang meminta pendapat kita. Dan itulah sebetulnya posisi orang-orang Kristen di dalam kehidupannya, di mana dia ada, sehingga orang datang, sehingga ada tanda yang menyertai orang Kristen. Apa tanda-tandanya orang Kristen? Ketika orang bertanya, Yesus kepadamu, siapakah dia? Itu tanda kau diakui Kristen. Ketika orang bertanya padamu, ajari aku apa yang kau lakukan dalam rumahmu, dalam hidupmu, sehingga kau bisa seperti itu pertanda saudara seorang Kristen. Tanda itu bukan kalung salib. Tanda itu bukan Alkitab. Tanda itu adalah pengakuan dunia terhadap kita. Kristenkah kita? Tapi ingat tadi yang saya bilang, tidak selalu semua menjadi bagus. Karena ada juga akan melempar kita, menghajar kita. Itu pun tanda, karena orang-orang jahat akan memusuhi kita. Sehingga kehormatan dalam hidup kita itu, saudara, adalah kehormatan karena ketaatan kepada Kristus. Bayangkan jemaat mula-mula begitu militansi. Itu sebab tidak heran pertumbuhan perkembangan mereka begitu cepat. Sekarang maafkan saya, orang ke gereja itu enek setengahnya. Karena bola-balik gereja juga busuknya tidak karu-karuan. Sehingga ada istilah, saya kalau gelok ke gereja nggak mau ke dalam Pak. Sudah capek dan saya sudah jengkel. Makin ke dalam makin busuk. Mendingan saya di luar. Tapi saya pikir kalau you di luar terus juga salah. Tapi ke dalam busuk Pak. Bikin yang busuk jadi nggak busuk. Itulah pertandingan kita. Tapi tetap busuk Pak. Cari yang nggak busuk. Di mana persekutuan yang tidak busuk? Minimum busuknya dikit. Supaya bisa diperbaiki. Kalau sudah parah tinggalkan. Sikap dalam bergereja mau tidak mau. Kita disuruh kumpulan orang benar, bukan kumpulan orang Kristen. Itu gereja. Sehingga kita tidak ada lagi basa-basi organisasi, basa-basi terhadap nilai-nilai yang kita bangun, tetapi kemudian tidak mempunyai kekuatan apapun. Saya menemukan banyak sekali orang jengkel di gerejanya. Tetapi kemudian saya bilang, kenapa you tidak pindah? Oh iya Pak, saya mau pindah. Bapak tahu nggak daerah situ mana gereja yang baik? Oh gereja ini oke, gereja ini oke. Dibandingkan gereja dia karena ada persoalan yang sangat prinsip. Saya lihat di tempat ini enggak, tempat ini enggak. You pergi. Tapi enggak juga. Akhirnya saya lihat, saya bisa ngerti. Dia nggak bisa pindah karena banyak temannya di situ. Akhirnya orang bergereja dan berteman nggak tahu lagi bedanya apa. Sehingga gereja tempat kita kumpul sama teman, pulang itu jalan-jalan atau apa segala macam. Bagus sekali kita punya teman. Bagus sekali dengan teman-teman kita selesai pulang pergi makan sana sini. Good. Tapi yang jadi persoalan, kalau itu menjadi penghalang untuk kita menyatakan sikap kebenaran, betapa ironisnya. Sehingga banyak orang menutup mata, udahlah biarinlah itu urusan pendetanya. Saudara, kalau saya sebagai pendeta, ajaran sudah miring, makan uang kau ikut juga, lalu kau bilang itu urusanku. Tapi itu urusanmu juga karena kau tidak ngurusin aku. Tuhan pun akan marah pada diri. Kenapa kau ikuti si Biman gila itu? Tidak beres hidupnya. Tapi kau di situ. Kau pikir gereja dia, kau pikir pendeta dia, aku Kristus pemilik gereja. Tuhan akan marah pada personal kita. Sebaliknya saya, kalau saudara begitu-begitu terus, ya suruh lah second. Mana kita bisa terus-terusan sama. Kalau you bermain-main, main dua kaki. Nah karena itu ya, gereja mengajarkan prinsip penting sekali. Bagaimana kita belajar untuk mengerti kebenaran dan terus bergerak di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Karena itu akan ada terjadi pengikisan-pengikisan. Itu sebab persekutuan didasari bukan pada pertemanan, tapi persekutuan didasari pada ikatan karena Kristusnya. Jangan pernah ada di tempat di mana kau merasa diterima, tapi kau tidak berarti. Kalau you punya banyak uang, kemanapun kamu akan diterima orang. Tapi sebenarnya diterimanya uangmu. Tapi di mana kita tahu tempat benar, pergilah ke situ. Maka penerimaan itu akan jadi luar biasa. Bernilai bagi kita. Ya. Saya ada pada posisi yang cukup unik sebetulnya.
Karena banyak sekali orang pengen kenal saya, pengen bergaul dengan saya. Saya kadang-kadang pikir-pikir lucu. Saya sendiri tidak merasa terlalu hebat untuk dikenal orang. Ya. Tetapi entah bagaimana ada tren sekarang. Siapa? Selalu orang ada persoalan. Saya udah tanya Pak Bigman. Saya sampai bingung-bingung siapa tuh orang, saya nggak tahu. Lalu nama saya itu seperti di bawah. Saya bilang lama-lama pikir, loh ini kok jadi lucu ya? Seakan-akan kebenaran sebuah pendapat kalau namanya Bigman semua biar. Ada sebuah keluarga mau gini, saya udah tanya Pak Bigman oke. Lalu ada orang tanya lagi komplain, Pak, kok you oke-nya begini-gini? Nanti dulu kau lagi ngomong apa ini? Oh, soalnya ada kasus begini-begini, katanya ada ngomong sama Bapak, sianu. Loh saya pernah kesini, saya juga pernah persekutuan itu, saya tahu orang kaya yang sana itu. Itu kenapa urusannya, saya bilang. Saya khotbah di situ 1 kali, enggak saya kenal itu. Artinya saya tidak kenal baik, kalau kenal ingat-ingat ya ingat. Dan saya tidak pernah diskusi apapun. Ya, sehingga saya mulai enggak satu kasus, saudara. Lain kali kalian kalau dengar apa-apa orang bawa-bawa nama Bigman Sirait, tolong telepon saya. Saya repot juga. Sebuah perusahaan rekaman hampir jebol. Datang-datang bawa kartu nama Pak Bigman. Saya temannya Pak Bigman bla bla bla, hampir dikasih loh. Untungnya dia itu telepon istri saya. Hati-hati Bapak enggak pernah begitu-begituan. Bawa kartu nama. Sejak itu saya enggak bikin kartu nama lagi. Tapi tidak bikin saya rugi juga, karena saya perlu juga ya. Tapi saya pikir-pikir, kok gila ya? Apalah Bigman Sirait? Tapi orang bisa jual loh. Baru saya pikir-pikir lagi. Mengerikan sekali ya kalau hal yang negatif terjadi. Tapi di sisi lain saya berpikir lagi, thanks God. Ada pengakuan yang terjadi. Ya, sekarang orang kalau mau bangun sekolah di daerah, selalu tanya ke kita. Pak, kita mau bangun sekolah, gimana pendapatnya? Minta pendapat kita. Bikin di desa apa? Saya akan tanya, lu mau bikin sekolah apa? Untung apa nggak untung? Ya, kalau nggak untung kita diskusi kalau mau ke desa. Ya, tapi banyak juga sekolah mau bikin untung, saya panggil lagi. Ya, satuan APA saya, 2-3 hektar kali tanahnya, cukup besar sekali ya. Dia sudah akuisisi, dia akan ambil. Kita mau buka sekolah Pak, sini. Kamu Kristen, kamu saya ajarin prinsip yang paling penting dalam kekristenan. Kamu akuisisi duitmu banyak, kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5 kita bicara banyak hal. Satu orang kasasi saya kelola tanah kira-kira 5.000 meter, dengan gedung sekolah sudah ada, suruh bikin pendidikan. Saya bilang kalau suruh kelola saya tidak bisa. Kalau untung nanti saya bantu, kalau advice oke, untuk menjaga visi misinya. Tapi kalau kemudian itu untuk untung saya suruh ngurus, saya tidak bisa. Karena saya akan melanggar apa yang saya pahami sendiri. Bagi saya itu berarti sudah berbisnis. Reformata itu jualan. Saya tidak terima sepeser pun. Jadi saya pemimpin umum, saya pendiri, tetapi sekaligus advisor karena tak makan gaji. Dan saya keluar uang untuk itu. Kemurnian saya terjaga. Tapi begitu saya terima uang, saya tidak mau. Nah, itu prinsip yang saya ambil. Ya, kadang-kadang bodoh tolol. Tetapi saya pikir jangka panjang kalau Tuhan mau kasih saya berkat banyak-banyak, gampanglah urusan dia itu ya. Urusanku melakukan kehendaknya. Gimana Pak kalau nggak dapat? Ya nggak apa-apa. Saya mah gampang-gampang aja ya. Bagaimana kalau Bapak jatuh miskin? Ya puji Tuhan. Jangankan miskin, mati pun aku siap. Bapak berani mati? Ya enggak sih. Loh kenapa Bapak bilang siap mati? Ya minimum ku persiapkan diriku. Tapi aku jujur, aku juga takut. Jangan bilang tidak. Tetapi kalau konsep keyakinan tidak kubangun dalam berserah kepada dia, bagaimana aku mau menjalani? Kenapa aku mesti munafik? Ya kan? Nah itulah sebetulnya persekutuan orang Kristen itu bagaimana dikuatkan sehingga orang mengenal tanda. Itu jadi penting saudara yang kekasih. Ini menjadi pertarungan dalam kehidupan kita. Bagaimana seluruh kehidupan persekutuan itu menjadi sesuatu yang indah. Maka dikatakan mereka semua telah menjadi percaya, tetap bersatu dan segala kepunyaan bersama. Wow, hebat ya. Saya bayangkan gereja itu. Sampai sekarang outstanding order kita ini masih gede. Saya rindu satu waktu. Kita punya gedung, yes. Tapi kalau Tuhan kasih tanah, sudah pasti di bawah itu sekolah. Saya akan bangun gedung itu, gedung gereja. Sekolah itu punya yayasan keluar, bikin. Lalu saya akan bikin aula di atas sekolah, aula itu gereja. Saya sudah mengembangkan konsep gereja ekonomis. Gereja sekarang gereja kapitalis boros. Sudah kapitalis boros pula lagi. Biasanya kapitalis itu hebat ya, puter,
modal kecil untung gede, itu kapitalis. Tetapi gereja sekarang menurut saya gereja poros. Sehingga gereja itu bagi saya adalah penghamburan uang yang tidak bertanggung jawab, karena menutup kesempatan rezeki banyak orang miskin yang lainnya. High cost. Kalau dihitung pemakaian gereja, dalam 1 minggu berapa jam dipakai, tapi maintenance yang dikeluarkan berapa, hitung per jam, mendingan sewa Sudirman itu, lebih murah jauh. Kalau dihitung per hours, per meter square, jauh lebih murah. Otak saya sudah sampai ke sana. Bagi saya itu dosa, pakai uang sembarangan. Maka kita mesti pikirkan itu pakai terus, berguna terus. Itu mimpiku. Gereja itu 1 hari paling banyak 3-4 kali dipakai. Kalaupun dipakai Senin ketemu Senin, paling 2 jam itu. Minggu saja full. Selebihnya enggak lagi, kosong. Tapi mesti dibayar, mesti diurus. Maka kalau segala kepunyaan bersama kita bikin, lalu maksud apa? Semua anak gereja tidak boleh tidak sekolah. Itu konsep namanya anak gereja. Siapapun jemaat kita, semiskin apapun, tanggung jawabmu yang kaya-kaya itu. Kalau Tuhan suruh kau kaya supaya kau biaya yang miskin. Kalau kau kaya yang miskin tetap miskin, ingat, yang miskin ke surga, kau ke neraka. Tidak ada hakmu masuk ke surga. Pikirkan orang lain dalam hidupmu. Kenapa Tuhan beri kepercayaan padamu? Kalau Tuhan kasih saya otak, kalau Tuhan kasih kemampuan berpikir, berarti saya punya tanggung jawab mengajar. Maka saya tidak akan pelit-pelit mengajar. Capek sekali. Siapin bahan capek. Saya lebih suka jadi pendeta duduk-duduk di balik meja ya. Karena untuk memperkaya diri gampang setengah mati. Karena saya tinggal merubah kegiatan saya saja. Tetapi habislah saya dibuang Tuhan. Dan saya tidak mau. Saya mau jadi anaknya. Jadi semua kita memikirkan seperti itu. Lalu kita tumbuh kembangkan. Tapi itu masih di ujung sana. Kapan dibangunnya Pak? Nggak tahu. Mungkin nggak sempet. Saya keburu mati. Saya juga nggak ngerti. Suka-suka Tuhan lah sih. Bagianku aku kerjakan. Kadang-kadang saya suka mimpi, suka ngebayangin yang aneh-aneh gitu ya. Ya, tiba-tiba ada anak 1 orang, ada mau bunuh diri. Saya lain terus nggak jadi. Ternyata dia konglomerat Indonesia ya. Terus datang, Pak Bigman, saya berterima kasih, anak saya sudah selamat. Bapak mau minta apa? Saya tidak minta apa-apa, bangun gereja. Jaelah. Plus sekolah-sekolahnya kalau you mau. Kalau enggak apa-apa. Saya bangun Pak. Saya bayangin gitu ya. Saya invest 20-30 bangun. Wah, lalu saya serahkan. Pas saya mati udah nyerahin semua ya. Wah, enjoy ya rasanya. Yes. Ya, maka waktu beli ruko kita pertama kali, saya buru-buru bilang sama pengurus, langsung 2-3 orang nama masuk. Ya, mestinya nama saya pribadi saya nggak mau. 3 orang langsung cepat buru-buru, saya uber. Sekarang kita sudah selesai nama gereja. Uangnya masuk ke rekening saya. Saya mau pakai nama saya, hak saya. Siapa yang mau ngelawan? Orang itu tidak kenal. Apa itu kenal Bigman Sirait? Bisa dong? Cuan itu ya. Haleluya, puji Tuhan. Berkat besar. Masuk kantong pribadi. Tapi sebelum Tuhan menampar saya nggak akan mau. Ya. 2 ruko kita pakai, 1 sudah punya kita, 1 belum. Tapi 2 sudah disatukan. Bagaimana itu Pak satukan? Selama aku hidup aman, sesudah aku mati nggak tahu. Tapi yang jelas target saya 1 lagi mesti dilunasin dulu. Tinggal perlu sedikit waktu. Ya, saya mau minta orang bilang jangan pakai saja, sampai kapan? Tapi belum mau jual. Saya bilang lu berdoa, karena rasanya itu bukan dipakai, harus dijual. Tetapi di dalam bagian-bagian seperti itu ya, menikmati hari-hari, saya pikir sampai jalannya, thanks God. Ketika kerjaan kita makin numpuk, makin tambah. Dulu saya kamar cuma, sempitnya setengah mati. Ya, udah mentok-mentok sana sini. Sampai kalau tiap orang ketemu saya, Pak, kamar juga kekecilan ini. Dalam hati saya, kreatif sekali kau bicara ya, tapi tidak kreatif mengatasi masalah. Karena habis itu pulang. Mestinya Pak kecil saya beli lagi gede, bagus kan? Itu namanya utusan Tuhan. Kan ini enggak. Sampainya Tuhan atur ya kamar saya seragam lega, ada meja meeting sendiri segala macam, udah cukup lah. Ya. Tapi dengan apa yang kita kerjakan, karya yang kita hasilkan itu luar biasa.
Sehingga saya rasa kantor kita itu efisien dalam pengertian produktivitas yang kita lakukan. Sekarang kita masih mau lakukan banyak hal. Lantai 2 mau rubah lagi jadi pusat syuting nanti segala macam. Saya lagi pikirkan seminar seperti kemarin bagus ya, tapi ditangani terus. Kelemahan kita soal data. Maaf ya, saya belum puas dengan kepengurusan sekarang. Saya belum puas dengan semua. Kita masih perlu orang-orang yang drive yang kuat. Di kantor gereja juga kurang, sehingga belum ada orang bisa mandiri dan kita lepas. Saya bersyukur Mika sudah Tuhan kirim, tapi beberapa bagian lain belum. Karena itu jemaat-jemaat jangan cuma jadi penonton. Saya punya waktu, saya mau Pak, ambil bagian. Jangan tanggung-tanggung. Ya, tapi ingat, kau tidak sedang melayani di GRI, kau melayani Tuhan. Kebetulan wadahnya nama GRI. Nggak satu pun kita ke surga karena jadi jemaat GRI. Kalau ada gereja lain, terserah pindah kau ke situ. Jangan di sini. Tapi kalau kau mau melayani Tuhan baik-baik, lakukan untuk Tuhan. Itulah gereja mula-mula. Mereka lakukan dalam ketulusan, dalam kesungguhan. Dan saya percaya, waktu akan Tuhan kirim satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Kita belum maksimal. Kita mesti belajar maksimal. Sepenuh hati, ambil bagian. Ya. Kalau kita bilang bertekun, perhatikan, bersatu, kuat, semua miliknya bersama. Ya, saya paling senang kalau tiap orang peka terhadap kesulitan gereja, apa cepat ambil bagian. Dan saya tidak pernah pusing urusan saya. Kalau saya misalnya ada kesempatan, saya ambil bagian. Walaupun saya ambil bagian, saya pusing juga lagi ya, habis lagi uang. Tapi selalu ada tuh jalan Tuhan. Jadi kenapa saya mesti tahan? Saya nggak tahu ya, kalau saya kasih Tuhan ganti apa enggak. Tapi yang saya tahu dulu, habis Tuhan ganti, itu aja. Habis itu kasih diganti, urusan dia lah itu. Yang saya tahu saya pasti hidup, nggak akan mati saya gara-gara itu. Nggak akan kiri saya gara-gara itu. Lakukan. Tapi tahu nggak kalian, ini just sebuah pertimbangan saya. Saya ngajar kuliah, lalu saya siapkan semua kuliah full PowerPoint. Jam 2, jam 3, jam 2, jam 3 tidur karena giliran lagi besok mesti ngajar, siap terus full PowerPoint. Ya, ngajar 20 kelas. Begitu saya lihat 17, 16 dari luar, 3, 2, 4 pengurus, mau nangis rasanya. Ya, ini keluhan pendeta, ingat itu baik-baik. Kemana orang ini semua ini? Ku siapkan baik-baik untuk kuhajar, mereka lari. Orang luar paling banyak. Kemarin pendaftaran pengkhotbah banyak orang luar. Sampai saya kirim BB masing-masing terus. BB lagi, istri saya suruh forward lagi untuk bicara lagi. Saya telepon lagi beberapa orang, ambil bagian. Jam 3 aku ngerjakan itu. 7:30 aku udah bangun. Kurang tidur. Jadi kalau sampai aku mati karena sakit, tanggung jawab gitu. Apalagi kamu kalau nggak ikut, nggak datang, rasanya sayang. Sorry ya, saya berani bertanding. Saya tidak akan pernah ngomong sia-sia. Artinya kamu datang kelas saya percuma, nggak dapat apa-apa. Gak akan. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya, beri saya hikmat untuk bisa mengerti. Saya mau selalu kehadiran saya berarti. Itulah gereja. Nah, itu tanggung jawab saya sebagai pendeta. Anda punya tanggung jawab sebagai pengurus, sebagai jemaat. Ambil tanggung jawabmu. Aku mengajar, kau belajar. Tapi sama-sama untuk belajar mengajar kita menginvestasi waktu. Itulah gereja mula-mula. Aku kerja, aku bukan pengusaha. Kemudian banyak biaya ini belum terpenuhi. Kau ambil bagian. Lihat. Ya. Kemarin saya cek Singapura, satu orang SMS saya. Pak, BB-BB-an. Ya saya dengar ke Singapura, oh check up. Terus gimana Pak? Ya doakanlah semoga beres. Iya Pak, selain doa saya bisa bantu apa? Ini yang nanya, ini orang kaya raya ini. Saya cuma jawab, pertama doa sudah pasti, tapi kalau kau tanya kau bisa bantu apa, aku nggak punya jawabannya. Kau aja yang nanya sama Tuhan, kau bantu apa? Masa aku bilang aku butuh dana? Gengsi lah. Awak boleh miskin, tapi sombong harus. Nah, saya susah kalau ditanya begitu. Jangan kalian pernah tanya itu. Satu orang selalu suruh saya pergi Singapura. Iya, enggak pergi dia marah-marah. Bapak mesti pergi. Iya, pasti mau, pasti. Saya mau pergi, mau pergi. Ya udah, sampai tadi dia telepon istri saya. Saya udah kirim duit segini, cukup nggak Bu? Kasih tahu Bapak butuhnya berapa. Ah, kalau gitu pergi aku. Udah jelaskan. Kau suruh aku pergi ke Singapura berobat, gila kau. Emangnya aku orang banyak uang?
Ingat. Baru dia telepon lagi saya, Pak, saya sudah drop segini, cukup nggak? Jangan pernah tanya sama saya, berapa kebutuhan saya. Berdoa kau sama Tuhan, berapa Tuhan kasih sama kau, itu ku pakai. Mau kau kurangi, mau kau tambah urusan itu. Terus besok dia telepon lagi, Pak segini ya, terserah, saya pakai uang itu untuk berobat, selesai. Lalu tiap kali saya berobat, saya diingetin sama dia, Pak kapan lagi jadwalnya? Awas saya jangan lupa ya, saya yang diuber-uber. Maka saya bisa pergi. Bagianmu ya bagianmu lah ya. Jangan suruh aku merengek-merengek kepada kalian. Tolonglah, gue kurang duit ini, gue kurang. Sorry, nggak akan. Ya bapak kan bisa mati gara-gara itu. Tanggung jawab kau. Maka urus aku selama hidup. Itu hidup ya. Bagianmu lakukan, bagianku kulakukan. Sehingga tidak perlu kau ajari aku untuk melakukan bagianku, dan tidak perlu kau ajari melakukan bagianmu. Itulah jemaat mula-mula. Tetapi inilah yang kemudian menginspirasi seorang Karl Marx. Maka Karl Marx sebagai Kristen kecewa sama gereja karena gereja berperilaku seperti kapitalis. Gereja itu kayak tuan tanah, punya properti sana sini, atur sana sini. Gereja kecewa dia. Hanya orang kaya saja yang terus dan berkumpul. Orang miskin terabaikan. Pelayanan orang susah sempat terabaikan oleh gereja. Karl Marx kecewa. Di dalam jengkelnya pada kapitalis, dia lihatlah gereja ini kapitalis. Dia keluar, bikinlah sosialis. Sama rasa, sama rata. Semua kepunyaan dikumpulkan jadi milik bersama. Sayang dia salah menerjemahkan. Dan lebih sayang lagi, sesudah dikembangkan sosialis, Tuhan pun dibunuh di situ. Nokat. Sayang ya. Akhirnya sosialis juga sama. Kalau kapitalis bertumbuh pada satu orang, bertumbuh pada satu orang, sosialis bertumbuh pada biro sekelompok orang. Dari monopoli berpindah ke oligopoli. Hanya itu saja. Dia tidak pernah menyelesaikan apapun. Padahal ini betul. Artinya yang diajarkan Alkitab seperti Paulus bilang, yang banyak memberi bukan supaya kekurangan, yang dikit menerima supaya bukan berkelebihan, tapi ada keseimbangan. Inilah diciptakan di dalam gereja Tuhan. Nilai value itu begitu kuat. Kalau ada 3 anak, 1, 2, 3. Ada 3 roti. Mama kasih orang tua yang bijak, adil, kasih anaknya berapa? Satu orang satu. Berapa orang dapat? 3 orang, 3 roti. Berapa satu anak dapat berapa? 1 roti. Hah? 1 roti. Salah. Itu pertanda memang kalian belum bijak. Adil itu bukan itu. Itu adil kuantitatif. Yang 1 itu dikasih 1,5. Nomor 2 1, nomor 3 setengah. Kenapa? Karena nomor 1 gemuk. 1 gak cukup. Nomor 2 1 pas. Nomor 3 itu kurus. Kau kasih 1 muntah dia. Setengah cocok itu. Adil adalah apa yang ada padamu. Is a God. Is a Christian. Itu adil. Jadi jangan bilang, Tuhan gak adil. Kenapa dia kaya, aku tukang becak? Diam kau. Kalau kau kaya, sombong kau. Kalau itu tukang becak, mati dia. Tuhan taruh adil, tapi kau mesti tahu diri. Kalau kau dikasih kaya, tolong yang bawa. Emang kau pikir pengusaha itu bisa ada guna uangnya kalau nggak ada tukang becak? Dia narik sendiri, matilah dia. Saya selalu pikir ya, Tuhan baik. Jadi jangan inginkan milik sesamamu, itu maksud Tuhan dalam hukum itu. Karena Tuhan tidak salah memelihara kita. Jadi ini bukan pemanfaatan lalu orang kaya disedot, dikerok begitu ya, supaya miskin mendadak memanfaatkan cinta kasih Tuhan supaya jadi kaya raya. Salah. Tapi keseimbangan. Sehingga ketika dikatakan selalu saja ada dari mereka menjual harta miliknya, membagikan pada semua sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu kata kuncinya. Kalau kau perlu 1-1, perlu setengah-setengah, perlu 2-2, jangan bilang, kok dia dapat 2, aku cuma 1. No, lu perlu 1. Anak kita SD dan kuliah, lalu ada SMP, ya jelas-jelas lah uang jajannya mesti beda. Yuk kasih rata, penjahat kamu. Sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga di dalam seni seperti itu, saudara, hidup orang Kristen itu bagaimana menjadi satu persekutuan orang percaya yang sangat indah, menyenangkan. Maka dikatakan mereka tekun dan sehati, terlalu berkumpul dalam bait Allah. Dalam bait Allah itu jangan bayangkan masuk ke dalam bait Allah, karena masuk dalam bait Allah itu nggak ada cerita itu. Itu cuma para imam. Nah, bait Allah punya beberapa serambi-serambi. Ini orang suka pakai kumpul. Yesus juga ngajar di situ. Mereka berkumpul di situ.
Lalu kemudian mereka dikatakan secara bergilir juga, ya, makan bersama-sama di mana? Di rumah masing-masing. Jadi rumah balik sana ada kelompok, sini ada kelompok, sini ada, wah, indah sekali ya. Sehingga kemudian bagaimana mereka memuji-muji Allah. Hanya mereka disukai siapa? Setiap orang. Kenapa? Hidup mereka berbeda. Quality of life. Hidup mereka berbeda. Saya selalu ajar pada anak-anak kalau pulang lewat rumah kita, buka jendela. Halo, halo. Ya, kadang-kadang kalau saya sampai rumah memang sudah ngantuk, nggak buka. Anak-anak ingat apa lagi? Pak, buka jendela, Pak. Kenapa, Nan? Udah mau nyampe. Udah hafal. Nyampe buka, halo, halo, halo. Karena dulu saya selalu halo dari jalan, semua tahu. Wah, Pak Bigman, Pak RT, Pak RT, Pak RT. Anak-anak tanya siapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak hafal semua. Siapapun, wah, halo, ya halo aja sudah. Mereka dihalu-halu kan cari tahu siapa itu. Pak RT, Pak RT, Pak RT, Pak. Ya tahu Pak Bigman, Pak RT sudah. Ya, anak saya lewat, ada anak-anak iseng ganggu. Suatu orang teriak, kurang ajar kamu, itu anak Pak Bigman diganggu-ganggu. Anak Pak RT jangan ganggu. Dimarahin yang ganggu. Sana si tadi om itu teriak loh Pak. Nah itulah gunanya angkat tangan. Kita disukai orang. Karena kita memberi kehormatan. Daerah saya tinggi itu daerah preman nih. Jadi ekonominya middle low. Bahkan low itu ada beberapa yang low banget. Tapi kalau kita naik mobil, kita buka, kita gini-gini, buat mereka itu apresiasi tinggi. Dan saya suka jalan juga. Saya biasa jalan pendek jalan. Weh, mau kemana? Mau ke Senen Pak. Kok jalan kaki nggak bawa mobil Pak? Enak kan jalan kaki. Makin kagum deh. Bapak ini jalan kaki. Padahal mau olahraganya sebetulnya. Bukan mau sok susah. Enggak, mau olahraga sekalian yang nggak jalan ke Senen. Jalan ke Senen. Tetapi sudah saya pikir-pikir ya. Hidup orang kita jangan basa-basi lah. Ayo kita terapkan ya. Saya harap juga kalian kalau di luar, di rumah sana, jangan kalian terlalu jaim gitu ya. Suri-suri jangan-jangan. Keluarlah, say hello lah orang. Ya pola di lingkungan masing-masingnya ada mungkin jogging apa, silakan. Tapi marilah kita bertetangga yang baik, marilah kita hidup berperilaku yang baik. Paling tidak di mana kita ada. Itu perlu. Sehingga dengan demikian itu menjadi sesuatu yang hidup dalam batin gitu. Di Salemba itu ada orang pedagang itu ribut, teriak-teriak. Saya masih lantai 4 kemarin. Saya turun, saya panggil yang ribut. Kau kenapa ribut? Saya damai. Stop kau. Padahal kalau saya pikir-pikir ya, dijorokin apa nggak ambruk saya. Saya nggak ada tenaga sekarang, payah kok. Cuma puji Tuhan, suara saya itu ya punya kuasa. Stop! Loh, mereka stop semua. Padahal habis itu kok dijorong, bengkok lah badan gue. Kau kenapa ribut? Kau kenapa ribut? Ada damai. Masuk situ, pos polisi lewat lagi. Kau ngomong ini. Iya Pak. Ada gimana? Udah Pak, udah mereka ada baik-baik Pak. Ya. Kadang-kadang kita pikir-pikir susah hidup, lalu saya pikir Kristen itu apa sih? Ingat ya, Kristen bukan ketika dalam gereja ini. Ingat ya, mereka disukai semua orang, berarti hidup mereka bagi orang lain interesting. Kalau cuma suka sama suka di kalangan kita, kami kompak loh kami, maafkan, belum Kristen kau. Terangilah dunia, bukan gedung ini, keluar sana. Menyapa, penting, dimanapun kita ada. Biarlah itu menjadi kesaksian kita, biar itu menjadi pemahaman kita. Coba mulai pikirkan, kalau kita ngerti Alkitab, orang tanya, kita berdiskusi, bisa menjawab mereka. Saya belajar dulu dari kamu. Tapi kemudian dia lihat lagi, orang ini banyak sekali taunya, tapi rendah hati loh. Orang ini kaya loh ini, hebat loh ini, top loh ini. Tapi heran ya, kalau orang kaya lain nggak mau turun loh nyapa-nyapa, dia nyapa kita loh. Tuh lihat tuh Bapak itu, gila tuh orang kaya hebat loh itu. Dia nyapa kita loh, kaget ya. Orang respect sama kita. Sampai satu waktu ada orang menolongmu, kau bingung. Sorry, kenapa you tolong saya? Bapak pernah tolong saya. Waduh, kapan ya? Dulu gini. Kita yang gantian bingung kan? Kenapa? Karena banyak yang kita tolong dan kita tidak pernah mengingat-ingat itu. Ingat? Kita lakukan. Tapi orang itu akan mengingatnya seumur hidup. Pikirkan itu. Kan itu jangan pernah berhenti berbuat baik. Berbuat benar. Terlebih lagi pada saudara kita seiman. Jadilah jemaat yang setia. Yang mau belajar kebenaran.
yang mau melakukan apa menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh terikat dalam persekutuan yang utuh. Bagaimana hidup yang memuliakan Dia. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita dalam tiap perjalanan langkah hidup kita. Amin. Kita tunduk kepala. Ketika kami renungkan firman-Mu, betapa indahnya kehidupan jemaat. Tetapi nyata dan sudah seharusnya lah itu, karena refleksi dari keindahan persekutuan dengan-Mu, ya Tuhan. Tetapi kami tak ingin hanya menjadi pembaca, menikmati, mengagumi jemaat mula-mula. Kami rindu itu ada di hidup kami, ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami tiap pribadi dalam berkawan, berteman, berorganisasi, saling belajar, memahami, mendahului, memberi hormat, saling mengasihi. Ajarlah kami dalam hidup kami menyadari berkat-berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga yang mempunyai talenta menyanyi, memusik untuk memuliakan nama-Mu, yang mempunyai uang memakai uangnya, dan kami hamba-hamba-Mu hidup dalam kejujuran, kesetiaan, menjadi model dalam hari-hari. Karena itu Tuhan, di sini kami berdoa, tolonglah umat-Mu mempunyai kegairahan yang lebih dalam mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan kepada hamba-Mu ini, Kau tahu hati dan pikiranku. Kau tahu ketulusan batin dalam pelayanan. Karena itu, satu pintaku, jangan biarkan kami berjalan di jalan yang salah. Hajar kami, cambuk kami, bahkan sekeras-kerasnya ya Tuhan, kalau kami miring berjalan dan salah, supaya kami boleh kembali ke jalan-Mu, terluka atas dipelukan-Mu. Jangan sampai kami hidup sehat jauh daripada-Mu. Tuhan, tolonglah. Bermurah hatilah untuk menjadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Terima kasih. Ini kami, hidup kami, pakai kami sebagai alat-Mu, dan gereja ini kami persembahkan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Kepala gereja yang sejati, kami berdoa kepada Tuhan.